Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil ma'sumi minasy syahawat al mahmud ismuhu wa bismihi tastamtirur rahmat. Al-ma'mulu hubbuhu wa bihubbihi tatadha'aful hasanat wa ala alihi wa sahbihi adada fil kauni minal ma'lumat amma ba'd. Alhamdulillah, di siang yang cerah, di suasana yang Masya Allah, bersama dengan saya Zulkifli Abdul Rahim, mahasiswa pasca sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, yang dalam kesempatan yang berbahagia ini, di video ini, di konten ini, yang kebetulan ini juga merupakan konten perdana saya di YouTube, dalam rangka melengkapi tugas mata kuliah tafsir ayat-ayat muamalah atau presentasi tentang tafsir ayat-ayat muamalah. Semoga dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kami, kiai kami, dosen kami yang mendorong kami untuk melaksanakan tugas ini, yaitu Bapak Dr. Muhammad Sofyan Jauhari, matta'anallah bituli umri. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna, yang sangat lengkap, yang sangat syamil, kamil. Mengapa demikian? Bahwa agama Islam merupakan agama yang tidak hanya sekedar mengatur ubudiyah saja, tidak hanya mengatur tentang sholat saja, puasa, zikir, dan bahkan sangat sempit apabila diartikan bahwa agama itu hanya tentang doa dan bacaan-bacaan saja. Lebih luas daripada itu, agama Islam merupakan agama yang mengatur setiap aspek. Agama yang memiliki pedoman yang lengkap, syariat yang pedomannya itu sangat lengkap, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka lebih luas daripada sekedar sholat, puasa, doa, agama Islam juga mengatur tentang bagaimana bersosial, bagaimana hubungan antara individu dengan individu lainnya, antara kelompok dengan kelompok yang lainnya, yang juga kita kenal dalam Islam dengan istilah muamalah. Beranjak dari hal ini, pada kesempatan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, di pembahasan pertama kami akan membahas beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang berkenaan dengan ayat-ayat Allah tentang al-bay' atau tentang jual beli. Pemirsa dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Shadaqallahul azim. Pemirsa dimanapun Anda berada, ayat ini sangat unik untuk kita kaji, untuk kita pelajari, untuk kita ambil makna-maknanya dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Allah meletakkan pondasi bagaimana caranya kita bermuamalah dalam ekonomi. Allah mengatakan, dan aku telah menghalalkan, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini merupakan jawaban, atau penggalan ayat ini merupakan jawaban sebuah statement, sebuah perkataan kaum kufar yang juga berada dalam surah ini dan ayat ini, di mana mereka kaum kufar musyrikin mengatakan hal-hal yang sangat-sangat tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya jual beli dengan riba itu sama saja. Innamal bai'u mislur riba, kata mereka. Mereka mengatakan hal tersebut berlandaskan dengan akal pikiran, berlandaskan dengan logika mereka. Mereka mengatakan bahwa riba atau jual beli tujuannya adalah mencari untung, sementara riba juga tujuannya adalah mencari untung. Maka sama-sama saja. Lalu
Dengan demikian Allah tidak menunggu lama, Allah langsung membantah ayat itu dan mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pemirsa dimanapun Anda berada, ayat ini sangat unik untuk kita bahas. Kenapa? Kalau kita lihat latar belakangnya tadi mengatakan bahwa dua-duanya sama mencari untung, dua-duanya di sana ada keuntungan. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan riba? Pertanyaan yang sangat besar. Maka tentunya kita akan melihat bagaimana ulama-ulama atau mufassirin memandang ayat ini. Yang pertama, dari Imam At-Tabari, di dalam tafsirnya Imam At-Tabari mengatakan Allah membedakan jual beli dengan riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba, bukan tidak ada alasan, kata beliau. Alasannya adalah kalau jual beli di sana ada pertukaran yang saling ridho dan saling keduanya mendapatkan manfaat. Sementara riba diharamkan karena mengandung kezaliman dan memakan harta orang dengan cara yang tidak hak atau dengan cara yang batil. Artinya apa, para pemirsa? Artinya adalah kenapa jual beli itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam transaksi jual beli kedua belah pihak itu mendapatkan manfaat. Saya sebagai pembeli, saya punya uang, tapi saya butuh barang. Maka saya datang kepada penjual. Penjual butuh barang, penjual punya barang dan dia butuh uang. Maka terjadilah pertukaran antara pembeli dan penjual, yaitu memberikan uang ditukar dengan barang. Kedua-duanya mendapatkan manfaat dengan landasan kedua-duanya ridho. Selanjutnya, apabila riba tidak diuntungkan kedua-duanya, yang diuntungkan hanya satu belah pihak saja, yaitu si pemberi riba. Sementara orang yang mengambil riba tadi atau meminjam uang dengan cara riba tadi harus mengembalikan dengan bunganya. Tentunya ini adalah bentuk kezaliman, dan ini yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita lihat juga ada pandangan dari Imam Al-Qurtubi. Di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa dalam ayat ini atau ayat ini menjadi dalil bahwa asal hukum jual beli itu adalah halal. Karena menurut beliau jual beli ini merupakan kebutuhan dasar oleh manusia atau kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya. Dan diharamkannya riba, kata Imam Al-Qurtubi, itu karena di dalamnya terdapat praktek memakan harta orang lain dengan cara batil. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka jual beli pada dasarnya adalah kebutuhan primer manusia, kebutuhan dasar oleh manusia, yang dimana seseorang harus memiliki keuntungan dalam bekerja. Seseorang harus mendapatkan ma'isyah, mendapatkan kehidupan dari apa-apa yang dia lakukan untuk tentunya melanjutkan kehidupan atau keberlangsungan kehidupan tersebut. Pemirsa dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inti pesan ayat ini menyampaikan bahwa jual beli adalah aktivitas ekonomi yang produktif dan adil, di mana di sana ada keadilan, di sana ada saling ridho. Sementara riba adalah sistem yang menindas dan sistem kezaliman, dan ini sangat mempengaruhi keseimbangan dalam bermasyarakat. Kenapa? Tentunya sering kita dengarkan bahwa praktek riba ini akan menjadikan yang miskin semakin miskin dan kaya akan semakin kaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan atau kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridha di antara kalian.
Quran surah An-Nisa ayat 29. Pemirsa dimanapun Anda berada, ayat ini merupakan ayat yang menegaskan ayat sebelumnya di surah Al-Baqarah, atau saling menguatkan. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih detail bahwa jual beli ini harus didasarkan atau harus didasari dengan adanya yang namanya antaradim minkum. Maka sangat unik. Di dalam ayat ini kita harus memahami apa sebenarnya makna antaradim minkum dan sampai mana batasnya antaradim minkum. Pemirsa dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga akan melihat beberapa pandangan-pandangan, tulisan-tulisan para mufassirin terdahulu tentang ayat ini. Yang pertama, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menuliskan bahwa Allah melarang hambanya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Lalu beliau menjelaskan contoh-contoh memakan harta dengan cara batil, di antaranya adalah riba, yang kedua adalah judi, yang ketiga adalah penipuan, pencurian, dan segala bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Maka tentunya itu yang dimaksud di dalam ayat ini, yang dimaksud dengan memakan harta orang lain dengan cara batil, karena tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini membolehkan perdagangan atau perniagaan yang dilakukan dengan landasan atau dengan asas ridho di antara kedua yang akad. Hadirin atau pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya dalam kitab tafsir yang lain, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya juga berkomentar tentang ayat ini. Imam Fakhruddin Ar-Razi menuliskan bahwa kerelaan atau antaradin oleh kedua belah pihak menjadi syarat sah daripada akad sebuah jual beli, atau dapat dikatakan ruh daripada jual beli, ruh daripada tijarah itu ada di antaradin. Kedua-duanya ridho, kedua-duanya sepakat untuk melakukan transaksi yang namanya tijarah atau jual beli. Namun di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi menambahkan bahwa namun kerelaan saja tidak cukup bila akad tersebut dilarang oleh syariat, seperti riba contohnya. Artinya apa? Memang ruh daripada atau syarat sah daripada sebuah jual beli itu adalah kedua-duanya harus ridho, antaradin, dua-duanya harus sepakat. Namun kesepakatan ini tentunya tidak menjadi yang utama syaratnya. Tidak menjadi lantas kalau misalnya keduanya sepakat ya udah sah gitu, enggak. Kenapa demikian? Karena beberapa orang juga menganggap bahwa misalnya dalam praktek riba dia mengatakan, oh saya dengan orang yang memberikan riba ini saya sepakat dan saya ridho. Nah dalam keadaan ini, ridho dalam akad yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menghalalkan yang haram, meskipun keduanya sepakat. Dan ini sangat ditekankan oleh Imam Ar-Razi di dalam penafsiran antaradim minkum. Jadi yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap halal, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berada dalam koridor haram. Antaradim minkum tidak dapat menjadikan yang halal menjadi haram ataupun yang haram menjadi halal. Pemirsa dimanapun Anda berada yang insya Allah tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya riba tidak dapat menghalalkan transaksi yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran penting dari ayat ini, yang pertama, Islam mensyaratkan keadilan dan kerelaan di dalam jual beli. Dan ridha tidak sah jika objek atau sistemnya haram. Itu yang didapatkan oleh ayat yang kedua ini. Hadirin atau pemirsa dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup dan hikmah daripada dua ayat yang kita baca pada siang yang cerah ini adalah bagaimana hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dapat kita mengambil poin-poin yang dapat insya Allah kita implementasikan, praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Islam mendorong aktivitas ekonomi yang produktif. Yang kedua, jual beli halal
atau jual beli ini adalah hukumnya halal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan justru menjadi jalan keberkahan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, riba ini adalah sumber kezaliman dan kerusakan dan tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena merusak tatanan dalam kehidupan bersosial. Yang keempat adalah harta yang halal menentukan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam proses kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan inayah, diberikan taufik, diberikan hidayah untuk senantiasa berjalan di dalam koridor syariahnya. Dan kami menyeru, kami mengajak kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama memahami ayat ini, dan bukan sekedar hanya memahaminya saja, tapi sudah mulai mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Apabila ternyata selama ini kita masih mempraktekkan riba, mungkin kita sudah bisa mulai berpindah, bergeser sedikit demi sedikit ke yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pada sejatinya di zaman sekarang lembaga keuangan syariah itu sudah tidak sulit lagi untuk ditemukan. Tidak seperti zaman-zaman dulu. Sekarang bank-bank syariah sudah berada di mana-mana dan diaksesnya juga mudah. Pegadaian juga sudah ada pegadaian syariah. Mau nyicil rumah, nyicil kendaraan juga sudah ada dengan cara syariah. Mau beli emas, mau nabung, semuanya pun sekarang sudah ada dengan cara syariah. Dan tentunya di sana sangat diawasi oleh lembaga keuangan syariah atau lembaga pengawas syariah. Hadirin atau pemirsa dimanapun Anda berada, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat, baik tentunya bagi sisi pembicara dan juga semua pemirsa yang mendengarkan. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi syariah.